Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas manajemen jadi pelatih. Nah, bagaimana ceritanya kok manajemen jadi pelatih ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Wah, sudah cukup lama juga saya nggak membahas klub PSIS Semarang. Perkembangannya cukup pesat juga ya klub ini. Dari mulai segi pergantian pelatih, dari mulai segi penambahan pemain, pencoretan pemain yang bulan kemarin itu cukup ramai di bursa transfer PSIS ini. Bahkan yang sangat menonjol itu lebih ke PSIS ini kembali ke apa ya, setelan pabrik atau kembali ke habitatnya. PSIS mengorbitkan banyak pemain muda ya, seperti Brandon Suherman ini. Nah, Brandon Suhada ding. Nah, Brandon Suneman dan Ridho Suhada ini pemain-pemain mudanya PSIS ini. Yang kemarin viral yaitu Brandon Suneman ini adalah anak dari Coach Timo ya. Ini dibajak dari Persis Yacht. Nah, walaupun memang dulunya sempat di PSIS Junior, tapi kan sudah pindah di Persis Yacht. Nah, Brandon ini tidak diberi kesempatan oleh pelatih Persis ini untuk naik ke senior. Nah, mungkin karena itu ya, mungkin Brandon ini pindah ke atau dibajak PSIS kembali gitu ya. Ini cukup mengejutkan. Kemarin bahkan tampilnya dia di menit starting itu cukup mengejutkan bagi semua pihak. Bahkan dia bermain cukup epic ataupun cukup bagus ya. Dikala usianya itu masih sangat muda sekali, umurnya mungkin di bawah 17 tahun lah ya. Dia itu ya muda banget untuk debut di Liga 1 ya, itu cukup bagus itu. Yang kedua, ini kembali ke setelan pabrik juga ini PSIS ini. Sejak dari awal munculnya liga di Liga 1, PSIS ini sudah seperti ini. Apa ya? Seperti manajemennya itu sudah punya lisensi kepelatihan sendiri lah ya. Mereka bisa memilih pemain sesuai hati mereka. Bahkan belum ada pelatih ya dulu waktu awal liga mau dimulai. Tapi mereka sudah berani mengambil Carlos Fortes dan Marukawa. Woi, ini belum ada pelatihnya tapi sudah berani mengambil. Dan ini pun juga sama. Kemarin isunya Andre ini cuma jadi sementara. Karena pelatih masih banyak yang latih ya, atau mungkin stok pelatih bagus masih sedikit. Nah, jadi mereka menggunakan pelatih sementara aja untuk ngakali lisensi. Nah, pada akhirnya sudah selesai Coach Andre ini lalu digantikan oleh caretaker Ridwan. Ini pelatih PSIS Junior diangkat menjadi senior lah. Kemarin juga membeli pemain asing. Itu temennya Fortes ya, siapa namanya saya juga lupa. Dulu waktu di klub Portugal ini itu temennya Fortes tapi lupa saya namanya. Nah, itu mengambil pemain itu, wah, PSIS ini seperti tanpa pelatih, tanpa nahkoda aja mereka bisa berjalan sendiri. Ini menurut pendapatmu gimana nih? Cukup lucu dan aneh ini PSIS ini ya. Memang ada sih klub-klub seperti itu tuh, ada model kayak PSIS itu ada. Tapi kan dalam dunia sepak bola itu nggak etis, John. Nggak etis sekali karena memang ada bagian-bagian khusus loh. Mana bagian manajemen itu memang fokus untuk pemasaran, mana manajemen itu fokus di bagian teknis, mana manajemen dan lain-lain lah, fokus bagian manapun ya. Kalau kayak kita lihat manajemen PSIS ini kayaknya ya sasa itu lah bahasanya seperti itu. Karena ini yang tugasnya ini mencampuri urusan itu mencampuri urusan itu, jadi memang nggak terstruktur dengan baik ya. Urusan pemilihan pemain dan bursa transfer kan sebenarnya urusan pelatih. Yang seperti kamu katakan tadi, pelatih belum ada tapi bisa membeli pemain. Nah, ini rekomendasi siapa loh? Oke, mungkin manajemen PSIS itu punya punya kemampuan untuk mengambil pemain atau menilai pemain, tapi kan mereka nggak punya lisensi loh. Sedangkan bukti nyata bahwa seseorang itu punya kapabilitas sebagai pelatih atau pemilihan pemain itu kan lisensi. Nah, kalau nggak punya lisensi itu bagaimana mereka bisa memilih pemain? Walaupun mereka itu sebenarnya, kita juga rahasia umum itu bisa, mereka itu bisa memilih pemain, tapi nggak etis loh. Dalam dunia sepak bola itu nggak etis seperti itu.
Kalau perlu memang harus dihilangkan atau dihindari seperti itu. Jangan jadi kebiasaan. Ini buruk bagi masa depan klub. Ya betul. Kayak gini mau target AFC ya susah, ataupun juara ya susah PSIS kalau seperti ini terus gitu. Dalam arti emang juga harus berkembang sih. Tim-tim Indonesia lainnya itu sudah mulai bagus loh ya perkembangannya. Bahkan seperti Dewa United, mereka ini mendatangkan pelatih juga pelatih top, bahkan pelatih sekelas nah ini Jan Olde ini mantan pelatih Galatasaray ya dulunya. Ini cukup tenar juga. Lalu ada Thomas Doll yang kita tahu sendiri, lalu ada di Borneo FC itu, lalu ada PSM, lalu ada Madura. Ya ini mendatangkan pelatih-pelatih top ya harus dicontoh itu. Mbok kuwi contoh lah wis enak to, gampang banget. Nah seperti itu kok diulur-ulur terus. Jadi walaupun memang kondisi PSIS saat ini mungkin menang kalah kalah seperti itu, tapi menurut pandangan saya untuk efek jangka panjang kalau hanya seperti ini ya mungkin hanya bertahan di papan tengah, mungkin ya 10 besar atau mungkin ya pokoknya di bawah 5 besar terus lah ya. Kalau seperti ini terus yang dilakukan ya, kalau untuk target AFC sangat gak realistis gitu untuk jangka panjang klubnya. Klub itu memang harus secara profesional juga ya mereka itu. Di sisi lain pelatih juga harus pelatih yang top, lalu beri kebebasan pelatih itu untuk memilih pemain lah ya. Jangan manajemen itu ikut campur urusan soal pemain. Apakah karena Carlos Fortes itu pemain terbaik tahun lalu langsung dipilih? Nah seperti itu kan juga tidak jelas. Bahkan seperti Thomas Doll waktu pertama kali datang ke Indonesia itu yang paling mengejutkan itu pemain asing Persija itu dicoret semua loh, seperti Rohit Chan, lalu seperti Konate, lalu seperti Simic, itu dicoret semua oleh Thomas Doll. Itu juga cukup mengagetkan bagi supporter Indonesia ya. Wih, datang kok, padahal Konate pada saat itu juga bermain cukup bagus, tapi pelatih itu tidak suka dengan gaya bermain Konate. Ternyata saya telisik ya, tidak suka dengan gaya bermain Konate, lalu mencoret Rohit Chan yang mungkin pemain asing yang sudah lama di Persija ini atau mungkin sudah terbiasa di Persija tapi dicoret. Bahkan Thomas Doll berani ya awal-awal dulu mencadangkan Rico karena tidak sesuai dengan pola gaya ataupun permainan dia itu. Lah seperti ini yang dibutuhkan oleh PSIS ini ya. Mungkin kan oke karena bisa beli Fortes, bisa beli Marukawa, dan saat ini bisa beli pemain-pemain baru ini ya oke lah ya. Untuk finansial berarti kan oke PSIS ini. Jadi saya harap sih nanti kedepannya itu bisa mendatangkan pelatih juga yang pelatih top. Jangan pelatih abal-abal itu yang didatangkan itu loh. Kabarnya yang saya dengar memang pelatih mantan pelatihnya Marukawa dulu, atau kalau untuk namanya saya juga kurang tahu, itu hanya masih rumor. Tapi waduh kok kurang oke juga menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi saya harap si PSIS mempertimbangkan lagi lah ya untuk pelatih baru ini, yang pelatih yang top lah ya. Atau mungkin nggak bisa pelatih top karena nggak bisa ikut campur soal pemain, saya juga kurang tahu itu. Kalau untuk target, kabarnya PSIS mentarget tinggi sih tahun ini juga. Menurut pendapatmu gimana itu tentang pelatih PSIS ini? Apakah harus mencontoh klub-klub lain atau mungkin hanya biasa-biasa aja ya menurut pandanganmu? Seperti ya pelatih, kalau saya boleh bilang sih ya, ini jujur ya, mungkin pelatih Persis gitu kan ya, mungkin kalau asal asing mungkin banyak ya, tapi kalau pelatih asing kualitas ya itu yang sedikit menurut pendapat saya. Menurut pendapatmu gimana ini Cuk? Ya, yang saya baca itu di media sosial atau media nasional itu Pak Yoyo itu kan berbicara, dia mengaku bahwa kesulitan mencari pelatih asing ya, terutama pelatih yang berkualitas, karena memang kadang pelatih itu mintanya ini dan itu loh. Sedangkan PSIS hanya bisa memberi pemain dari mungkin akademi dan pemain asing ya seperti ini. Ya itu memang sebuah resiko ketika mengambil pelatih top loh. Karena pelatih top itu punya idealis sangat tinggi loh.
Pemain asing walaupun terkenal di Indonesia mungkin kalau merekrut pelatih top itu Fortes atau Marukawa, kemungkinan pun kalau memang pelatih itu nggak suka ya nggak suka, walaupun itu sudah terkenal di Indonesia. Itu kan pelatih top seperti itu. Beda kalau pelatih ya cek-cek lah ya. Biasanya kalau pelatih ya biasa-biasa aja atau pelatih asing biasa-biasa aja yang ngecek-cek itu manut wae kalau manajemen ya. Oh dikayak pemain ya gelem ya. Karena pelatih itu yang penting kerja. Bedanya seperti itu. Kalau pelatih top itu dia punya passion dan idealis sendiri, punya ilmu yang tinggi, punya passion dan punya idealis sangat tinggi. Makanya dia gak sembarangan mau kerja sama dengan klub, harus pilih-pilih. Kalau pelatih ecek-ecek, pelatih asing yang buangan-buangan atau mungkin pelatih pengangguran itu saya yang penting ada kerjaan, ya gitu. Makanya kualitas pelatih yang top-top itu memang teruji sih di Indonesia, dan mereka merekrut pemain asing juga nggak sembarangan karena memang ya dengan idealis dan passionnya. Betul. Seperti halnya di Barito. Barito Putra itu kan baru saja mendatangkan pelatih asing dengan lisensi yang pernah kita bahas dulu, mungkin ada kita menyindir di lisensi soal pelatih Barito ini tidak terkenal lah ya. Lalu pada akhirnya juga dipecat lagi. Wah, gitu kan malah pemborosan lah ya. Intinya sih saya harap sih bisa mengambil pelatih yang mungkin lisensinya juga bagus, pengalamannya juga bagus, ya itu ya. Atau mungkin pengalamannya ya minimal lah ya, minimal Jepang atau mungkin ya tanah-tanah Asia Arab lah ya. Ya mungkin itu. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.